Tadi kita sudah sama-sama saksikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana Kaisang dengan sangat serius tuh mengeluarkan video akan terjun sebagai Depok pertama dia menyebutnya, untuk terjun di Depok pertama. Saya mau nanya dulu nih ke Sheryl, PSI partai baru, partainya anak muda emang, tapi di Depok kan belum punya representasi nih di DPRD, tapi udah pengen serius banget nih mau ngusung-ngusung Kaisang. Boleh tahu nggak kenapa ngebet banget ngusung Kaisang PSI? Ya, mungkin latar belakangnya dulu ya yang udah saya ulang-ulang di berbagai podcast dan juga di berbagai wawancara media. Sebenarnya pertama ini datang dari para pengurus PSI di Depok. Karena mereka kan yang mengerti lebih tahu bagaimana kondisi sosial di sana, bagaimana kondisi dan aspirasi masyarakat sana. Dan ada aspirasi-aspirasi bagaimana kita mengubah wajah Depok yang 20 tahun dari kepemimpinan dari istilahnya ya rezim yang sama begitu ya. Tapi dikuasai PKS tuh Depok ya, tuh, dan 20 tahun udah ganti-ganti. Betul, dan by statistik angka-angkanya itu ya misalnya Setara Institut berkali-kali menobatkan Depok sebagai kota intoleran. Juga ini saya bawa data dulu ya, dari BPS tahun 2022 aja Depok ini masih penganggurannya 7,82%, ini di bawah maksudnya masih lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional yang hanya 5%-an. Lalu pendapatannya juga masih rendah, ini bahkan pendapatannya juga masih di bawah pendapatan Jabar begitu. Nah, dari data yang Anda keluarkan, Anda yakin Kaisang bisa merubah semua itu nih kayaknya nih? Jadi begini, PSI itu nggak pernah ujuk-ujuk ada ide ting gitu, terus kita pilih. Biasanya kita akan bagaimana aspirasi. Dan waktu itu memang coba didorong beberapa nama, termasuk Valdo Maldini juga sempat kita dorong ya. Dan ada beberapa nama dari partai-partai lain, ada dari PKB juga, ada Gerindra, ada Golkar, ada PDIP juga. Dan melihat bagaimana animo anak muda dan juga masyarakat luas di sana, misalnya waktu itu ada satu platform Instagram yang paling viral di Depok, namanya Depok 24 Jam. Itu sempat 80% tingkat kepemilihan pada saat mereka bikin polling ya. Kalau sekarang sih tadi saya barusan cek masih sekitar 50-an%. Jadi ada nama-nama lain juga, ada sekitar 5 calon yang mereka ajukan. Itu dari anak muda situ semua ya? enggak anak muda, variasi? tapi ini kan polling dari Instagram. Nah, lalu DPP menerima masukan dari PSI Depok. Disampaikan, kita ada ide nih gimana kalau kita majukan. Nah, melihat alasan-alasan mereka dan juga bagaimana animo masyarakat Depok, ya DPP bilang oke, silahkan. Karena kita juga mau membuat suatu sistem yang egaliter ya, bagaimana DPD kita juga boleh bekerja. Jadi nggak harus semua didikte oleh DPP. Nah dari situ mulai mereka bikin baliho begitu kan. Nah setelah ada baliho, Kaisang bilang fotonya nggak oke, malah Kaisang ngasih foto lagi gitu. Oh, dikasih langsung sama Kaisang juga nih. Jadi Kaisangnya malah ini fotonya yang bener aja. Dan istrinya suka bercanda kan, baca Twitter kan. Tolong kalau semua media atau podcast atau apapun itu kalau foto suami saya tolong yang udah glow up, udah capek-capek gitu kan saya kan. Nah ini menarik nih Sheryl, Kaisang sendiri itu komunikasi berarti sama PSI ya? Komunikasi. Sejauh apa sih keseriusannya untuk maju di Wali Kota Depok ini? Jadi gini, semua orang tuh memang bertanya ke kita ya, ini beneran apalagi tiba-tiba ada video itu kan. Kalau kami di DPP melihatnya, kita nggak berani bilang itu video deklarasi. Karena kita tidak mau melangkahi Kaisang sebagai pribadi, apalagi kan kita mau hubungannya bagus dong, kita kan udah belajar lah yang katanya kemarin Pak Ganjar kita dibilang melangkahi gitu ya. Nah jadi saya rasa yang Kaisang ini kita maunya mulus lah, karena apa? Meskipun dia bukan kader PSI, tapi PSI ingin menjadi sebuah kendaraan bagi orang-orang yang memang dianggap kredibel, punya capability dan memang rakyat ada ingin mendorong. Begitu. Sebelum kita jauh ngomong sampai ke deklarasi, ini artinya Kaisang udah komunikasi sama PSI kalau dia serius punya niat untuk terjun ke politik. Nah kalau itu bisa dilihat dari berbagai wawancara ya. Saya nggak mau meminjam mulut Kaisang. Tapi yang jelas dinilai sendiri karena memang semua wartawan bilang ini jangan-jangan gimmick. Karena kan ini anak muda ya. Anak muda nih apa jangan-jangan cuma gimmick mau buka sang pisang jangan-jangan. Tapi yang jelas wakil menteri kami dari PSI Brotoni itu sempat ketemu dengan Pak Jokowi, ayahnya Kaisang ya. Dan ketika ditanya Pak Jokowi jawabannya begini. Ini saya berani ngomong nge-quote karena udah keluar di media. Pak Jokowi bilang, ya dia pertama ketawa, terus dia bilang gini, ya kalau saya sebagai orang tua itu, kalau anak memang ingin maju, saya hanya bisa merestui dan mendoakan. Tapi dia sudah dewasa, udah punya kakak sendiri, kalau dia tidak minta masukan saya pun, saya tidak akan memberikan masukan. Tapi kalau dia meminta, pasti akan saya berikan masukan. Oke, Bung Hensat, ini kalau kita lihat jawabannya Sheryl, kayaknya serius ini. Data-data yang dibawa segala macam, dan kayaknya Kaisangnya juga serius, PSI-nya juga serius. Kalau Anda lihat ini beneran atau hanya sekedar seperti yang dibilang tadi, hanya gimmick-gimmick politik aja? Ya kalau kemarin kita lihat sih Kaisangnya emang beneran tuh, kalau ya kan kita percaya dong sama teman-teman PSI kan, ceritanya itu kan sulit dibantah tuh. Tapi masalah kemudian maju atau tidak kan nanti lain soal. Tapi yang saya lihat memang
Bro Kaisang ini pinter milih bapak lah dia. Jadi artinya dia memanfaatkan betul waktu sang ayahanda jadi presiden. Saya juga nggak tahu nih kalau Mas Kaisang bukan. Itu sudah garis tangan, bukan pintar milih bapak. Udah garis tangannya anak Iya, presiden. itu kan bahasanya Ya, Mbak Anggi. kebetulan Bahasanya anak presiden anak sekarang. presiden. Nah, Jadi emang kalau ngaruh ditanya, ya? ya ngaruh lah. Jadi kalau ditanya serius atau tidak, saya sih yakinnya serius. Serius. Tapi Depok yang mana? Ini kan pertanyaan nih. Wah, Depok Depok mana di nih? Depok Jawa Barat atau Depoknya Sleman? Yogyakarta. Yogyakarta. Bisa juga Sleman, istrinya kan orang Istrinya Sleman orang ya. Sleman. Tapi satu lagi catatannya, ini kan Mas Kaisang masih ngikutin Bang Bobi dan Mas Gibran. Ya. Dan rumusan anaknya Jokowi ya, anaknya Pak Jokowi ini sama. Ini maaf Pak Jokowi ini, saya suka kelepasan. Jadi kenapa rumusannya sama? Jadi pengusaha, ini kan sang pisang ya? Iya, Sang banyak pisang apa sang pengusaha- macam-macam usahanya itulah. banyak. Banyak banget tuh, berapa puluh miliar dah kalau saya nggak salah tuh. Asetnya juga gede. Nah, kemudian menikah, ingin berkuasa. Wah. Jadi tahapan anak-anaknya Pak Jokowi ini begitu nih. Step by stepnya seperti itu. Nah, boleh nggak? Pengusaha, Boleh. menikah, berkuasa. Nggak Boleh ada yang nggak? salah dong sama itu. Boleh, karena kan nggak melanggar undang-undang. Heeh. Tapi pertanyaannya, bapaknya kan negarawan nih, patut atau tidak? Nah, itu hanya bisa dijawab dari hati Patut sekeluarga atau tuh. tidak? Boleh, nanti saya akan tanya ke Mbak Leli dan juga ke Prof. Musti nanti nih. Tapi kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.